Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And we are in the last segment of module number 5 on Engineering Economics Analysis Part 1. Selamat datang kembali semuanya di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari program studi sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di segmen terakhir dari modul nomor 5 tentang analisis ekonomi teknik bagian 1. And in this segment, we will discuss basic concepts of project cash flow. Ya, jadi dalam segmen 5.5 ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar aliran dana proyek. So if you remember our discussion on the previous segment, cash flow in its most basic notion refers to the inflow and outflow of cash with respect to a business. A business can be an established corporate, it could be a project, anything. Okay. So far, we have discussed the application of cash flow in simple comparative analysis of investment alternatives, okay, which also includes the aspect of time value of money. And as we shall see in the next module, which is the Engineering Economic Analysis Part 2, that for typical process plants projects, cash flow has a more restricted definition than we have learned thus far. Okay. So for project, cash flow is formally defined as net income after tax, NIAT, or some people also call it net profit after tax, or NPAT, okay, plus depreciation. Okay. Of course, we will discuss a lot more about this formula in the coming chapters. Okay. So this quantity NIAT represents the summation of periodic, typically again, it's usually done on an annual basis, of positive and negative cash flows. Okay. Mengenai cash flow ya, jadi dalam pengertian yang sangat mendasar, cash flow ini mengacu pada aliran masuk dan aliran keluar dari dana, dari kas ya, relatif terhadap suatu bisnis. Nah, bisnis ini bisa berupa suatu korporasi yang sudah berjalan atau suatu proyek misalkan ya, badan usaha apapun lah. Nah, sejauh ini kita telah membahas aplikasi aliran dana ini untuk analisis yang relatif sederhana, yaitu analisis komparatif dari sejumlah opsi investasi, ya, menggunakan metode EAOC dan menggunakan metode present value. Kemudian seperti yang nanti akan kita lihat di modul-modul mendatang, ya, untuk analisis kelayakan ekonomi dari suatu proyek pabrik kimia, cash flow ini memiliki arti yang lebih sempit, yaitu didefinisikan sebagai net income after tax ditambah depresiasi, ya, singkatannya NIAT, net income after tax, atau laba bersih setelah dipotong pajak. Ya. Jadi project cash flow definisinya secara lebih sempit untuk proyek adalah net income after tax ditambah depresiasi. Di mana NIAT ya, net income after tax atau istilah lainnya adalah net profit after tax ya, NPAT. Ini merupakan penjumlahan dari cash flow positif dan negatif dalam suatu periode waktu tertentu. Ya, tentu saja dengan ada aturan-aturan accounting tertentu. Ya. And this one is a model, a depiction of a project cash flow that was redrawn from Cooper's book. So you can look it up in Cooper's book, where we have revenue or sales, okay, and that subtracted by cash operating expenses, okay, to obtain operating income. And then from this operating income, we take out depreciation and depletion. Okay, we will talk much more about these items in the next module. So we obtain then operating income minus depreciation becomes gross income or gross profit. Okay, and this is the basis for the calculation of tax. So once we subtract income tax out of gross income, okay, then we will obtain the net income after tax or NIAT. Okay, this one here, and then the depreciation is added back to NIAT to obtain cash flow, the project cash flow. Okay, and combined with time value of money, cash flow analysis is a primary tool to evaluate the economic profitability of process plant projects. Okay, so this is just an introduction of the term project cash flow. We will discuss a lot more about how to calculate project cash flow in the next module. Baik, ini adalah penggambaran model aliran dana proyek. Ya, jadi ini agak berbeda dengan aliran dana biasa dalam pengertian luas, ya. Di mana di sini ada revenue atau omset ya atau penjualan dari produk proyek, kemudian dikurangi dengan cash operating expenses. Jadi OPEX yang berupa kas, ya. Dan hasilnya selisihnya berupa operating income
Kemudian dari operating income ini kita ambil depresiasi. Dan depresi ini kita akan bicara lebih lanjut mengenai depresiasi di modul berikutnya. Ya. Ini dikurangi itu menjadi gross income, gross profit. Gross profit ini adalah dasar pengenaan pajak perusahaan, pajak penghasilan perusahaan, yang di sini ya. Kemudian setelah dikurangi dengan pajak penghasilan perusahaan menjadi laba bersih setelah pajak atau NIAT, net income after tax. Oke. Net income after tax ini kemudian ditambahkan kembali dengan depresiasi menjadi cash flow proyek, ya project cash flow. Di mana nanti setelah dikombinasikan dengan konsep nilai waktu dari uang atau analisis diskonto, faktor diskonto, maka analisis cash flow ini menjadi piranti utama untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi suatu proyek pabrik kimia. Nah, ini akan kita lihat di bab selanjutnya atau modul selanjutnya. Alright, thank you very much for your attention. And so this concludes module number 5 on Engineering Economic Analysis Part 1. Jadi ini adalah segmen terakhir yang menutup modul nomor 5 yaitu analisis ekonomi teknik bagian 1. Terima kasih dan kita akan berjumpa di modul berikutnya.